Pernahkah kamu membayangkan bahwa sebuah perusahaan yang dulunya hanya membuat ring piston untuk Toyota, kini jadi salah satu raksasa otomotif dunia? Dari mimpi satu orang, Soichiro Honda, lahirlah motor bebek legendaris Super Cub, mobil sport NSX yang menyaingi Ferrari, hingga mobil hybrid canggih Honda Insight. Inilah kisah luar biasa bagaimana Honda tumbuh dari bengkel kecil menjadi simbol inovasi global. Dan percaya atau tidak, semuanya dimulai dari sebuah balapan. Soichiro Honda lahir pada tahun 1906 di Jepang. Sejak kecil, dia sudah terobsesi dengan mesin. Ayahnya tukang reparasi sepeda, dan dari situlah ia belajar dasar-dasar mekanik. Tapi siapa sangka, Honda kecil sering bolos sekolah hanya demi melihat mobil lewat di jalan. Di usia 15 tahun, dia pindah ke Tokyo dan bekerja magang di bengkel mobil. Disinilah hasratnya terhadap mesin semakin membara. Namun, jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Honda gagal berkali-kali. Salah satunya ketika ring piston buatannya ditolak oleh Toyota. Tapi alih-alih menyerah, ia belajar lagi. Bahkan sampai menjual perhiasan istrinya demi bisa kuliah di teknik otomotif. Dan disinilah titik baliknya dimulai. Pada tahun 1946, pasca Perang Dunia Kedua, Jepang porak-poranda. Tapi Honda punya ide gila, membuat motor kecil dengan mesin tempur bekas. Ia mulai dengan menggabungkan sepeda dengan mesin generator radio bekas perang. Produk pertama ini dinamai Bicycle with Auxiliary Engine. Dan sangat laku karena bahan bakar sulit ditemukan. Tahun 1948, ia resmi mendirikan Honda Motor Company bersama Takeo Fujisawa. 2 tahun kemudian, Honda merilis motor pertamanya, Honda Dream D-Type. Dengan desain elegan dan performa tangguh, Dream langsung mencuri hati pasar Jepang. Soichiro Honda percaya, kalau ingin sukses global, harus berani tampil di panggung dunia. Maka ia menetapkan misi besar. Ikut balap motor di Isle of Man TT, balapan paling legendaris dan mematikan di dunia. Tahun 1959, Honda jadi pabrikan Jepang pertama yang ikut kompetisi ini. Tahun 1961, mereka menang. Sejak itu, nama Honda mulai menggema di dunia otomotif internasional. Di tahun yang sama, Honda membuka kantor di Amerika. Dan tak lama kemudian, lahirlah Super Cub C100. Motor bebek ikonik yang hingga kini telah terjual lebih dari 100 juta unit. Meski sukses di dunia motor, Honda tak puas. Tahun 1963, mereka merilis mobil pertama mereka, T360 pickup mini dan S500 mobil sport kecil. Tapi yang benar-benar membuat gebrakan adalah Honda Civic yang dirilis tahun 1972. Civic sangat irit, kompak, dan memenuhi standar emisi Amerika. Sebuah pukulan telak bagi mobil-mobil Amerika yang boros dan besar. Honda pun mulai dipandang sebagai penyelamat di era krisis minyak. Tahun 1980-an hingga 1990-an, Honda menciptakan terobosan besar. Mereka menciptakan mesin VTEC, Variable Valve Timing, yang membuat mobil efisien tapi tetap bertenaga. Lalu mereka mengejutkan dunia dengan Honda NSX.
mobil sport Jepang pertama yang bisa menyaingi Ferrari, bahkan dengan harga lebih murah dan handling lebih baik. Di tahun 1999, Honda merilis Insight, mobil hybrid pertama yang dijual massal di Amerika, sebelum Toyota Prius populer. Honda tak hanya bikin motor dan mobil, mereka juga menciptakan robot humanoid Asimo, jet pribadi Honda Jet, hingga mobil sel bahan bakar hidrogen. Mereka terus meneliti AI, kendaraan otonom, dan bahkan mobil listrik seperti Honda E. Visinya, menciptakan mobil yang makin ramah lingkungan dan tetap menyenangkan untuk dikendarai. Honda dikenal unik. Mereka tak suka CEO dari kalangan bisnis. Mereka lebih suka teknisi jadi pemimpin. Setiap karyawan diberi ruang untuk eksperimen dan berani salah. Filosofi mereka adalah the power of dreams. Mereka percaya bahwa impian, sekecil apapun, bisa mengubah dunia. Honda masuk Indonesia tahun 1968 lewat Astra Honda Motor. Kini, Honda adalah merek motor nomor 1 di Indonesia dengan model seperti Supra X, Beat, Scoopy, hingga PCX. Untuk mobil, Civic, CR-V, Brio, dan HR-V jadi favorit di berbagai kalangan. Honda adalah bukti bahwa mimpi, ketekunan, dan keberanian bisa mengubah dunia. Dari bengkel kecil di Jepang hingga lintasan balap dan jalanan kota besar di seluruh dunia, jejak Honda tetap hidup. Dan kita semua mungkin saja sedang mengendarai mimpi Soichiro Honda setiap hari.